tentang industri tenun atau kerajinan di Kabupaten Malaka yang pelakunya adalah transmigran. Silakan. Baik, saya Ibu Bupati Malaka. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan menenun di Kabupaten Malaka, khususnya di daerah transmigran. Jadi saya mau jelaskan bahwa sebenarnya kegiatan menenun ini menjadi pekerjaan sampingan yang wajib lah ya di setiap keluarga, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Jadi kegiatan menenun ini dilakukan setiap hari setelah mereka selesai melakukan pekerjaan rumah tangga atau setelah selesai pulang dari berkebun, dan itu mereka akan menyisihkan waktunya 2 atau 3 jam sehari untuk menenun. Nah, di daerah-daerah transmigrasi di Malaka pun itu dilakukan juga oleh ibu-ibu. Anak-anak muda juga kadang-kadang juga mengikuti kegiatan ini. Nah, kegiatan menenun ini biasanya turun-temurun, diturunkan oleh yang tua kepada yang generasi yang lebih muda. Nah, kegiatan menenun ini menjadi salah satu mata pencaharian dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga, yaitu mereka menenun kemudian menjual kepada sesama tetangganya atau orang-orang dari luar daerah yang menginginkan menyukai motif yang mereka tenun. Nah, kegiatan menenun ini juga hasilnya biasanya dipakai untuk keperluan kegiatan adat. Ya, misalnya ada pernikahan, ada acara rumah adat, misalnya itu mereka juga biasa menggunakan kain-kain tenun tadi, sehingga mereka menjadi termotivasi untuk selalu menenun dan menenun seperti itu. Cut. Oke, cut. Bagus Bu, terima kasih yang pertama. Maaf, handphone-nya pada silent ya? Iya. Napasnya juga tolong. Tidak bisa napas gimana? Oke. Baik. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Baik, silakan. Enggak masalah. Fokus pandangannya Ibu ke saya. Sekali lagi jangan bosan Ibu. Oke, kamera. Coba. Rolling. Pertanyaan kedua Ibu. Peran Ibu sebagai ketua dalam membina industri kerajinan, proses distribusi hasil pekerjaan atau kerajinan. Silakan. Baik, jadi tahun yang lalu ketika kami dilantik menjadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Malaka sekaligus sebagai ketua Dekranasda. Nah, ini kami melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat kami, yaitu kegiatan menenun tadi. Kami melihat bahwa potensi ini bisa menjadi salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang menghasilkan. Dalam hal ini adalah peningkatan ekonomi keluarga. Sehingga saya merasa berkewajiban untuk membina beberapa kelompok tenun untuk mereka menenun secara profesional. Jadi tidak yang tradisional lagi, tetapi kita mencoba mengubah itu menjadi misalnya warnanya lebih bagus, tatanan warnanya, motifnya ditempatkan lebih bagus lagi gitu. Jadi kemudian kita melakukan pembinaan, pendampingan, dan hasilnya memang luar biasa seperti yang ada di latar foto ini. Jadi bagus sekali hasilnya. Kemudian kami mencoba juga untuk membina penenun ini dalam hal penggunaan pewarna alam. Jadi memang secara turun-temurun pewarna alam ini sudah digunakan. Cuman sekarang kita membuat itu lebih kreatif. Jadi tadinya misalnya mereka warnanya monoton, merah marun misalnya. Sekarang kita robah, ada warna biru dongkernya, ada warna biru muda, ada warna merah muda gitu. Jadi variasi warna dan variasi penempatan motif. Nah, kemudian untuk yang menghasilkan tenun ini juga
kita latih mereka untuk membuat variasi juga dalam hal ukuran. Jadi tadinya mereka itu kadang-kadang ukurannya tidak sama. Ada yang kecil saja, ada yang terlalu besar, terlalu kecil gitu. Jadi kalau kita mau pakai untuk pengembangan bahan tenun, misalnya mau dijadikan jas misalnya, nah ini ukurannya tidak cukup gitu. Jadi sekarang kita mencoba ukurannya harus segini, panjangnya 2,10 meter misalnya ya, lebarnya menjadi 80 atau 90 cm, sehingga kalau mau dibuat itu dikembangkan atau dirubah menjadi bahan tenun, menjadi jas misalnya, nah itu sudah cukup untuk membuat sebuah jas ukuran tadi seperti itu. Jadi kebetulan ini kelompok tenun yang kita bina juga, memang mereka mau berusaha untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, dan memang hasilnya luar biasa. Ini kita sudah mencoba untuk memasarkan, kemudian kita juga mencoba untuk merubahnya menjadi bentuk lain, misalnya dari jadi tas dan sebagainya, dan itu peminatannya luar biasa. Jadi beberapa pengunjung kita di sini termasuk ibu gubernur, ibu wakil gubernur, ibu-ibu pejabat yang lain, mereka datang, memang mereka merasa ini luar biasa ya, terutama yang tenun ikat ya, karena di sini kita punya produk tenun ini ada beberapa macam ya. Ada yang tenun ikat, ada yang tenun fovoid namanya, ada yang tenun brua namanya juga begitu. Itu tingkat kesulitannya beda-beda. Yang saya bilang tenun ikat itu tingkat kesulitannya yang paling tinggi, dan itu memang harganya lebih mahal dibandingkan jenis tenun yang lain. Nah, untuk tenun-tenun ini mereka motifnya beda-beda di setiap kampung, di setiap kelompok masyarakat. Nah itu dia beda-beda. Nah ini tergantung kepada sukunya. Jadi kalau mau kita lihat di Malaka ini ada 4 suku besar. Ada yang namanya Fehan, suku Fehan, dia punya motif tersendiri. Yang suku di dataran tinggi, Dawan misalnya, dia juga punya motif yang berbeda juga. Masing-masing mempunyai karakteristik dan filosofi yang berbeda. Seperti itu Pak. Cut. Oke. Ya. Cut. Satu lagi ya Bu ya. Boleh. Sama. Pasti. Terakhir ya Ibu. Ya. Ini khusus, sabar. Ini khusus tenun aja atau industri rumah tangga lainnya boleh? Sementara kita tenun. Tenun. Karena yang besok kita yang ambil tenun. Oh, oke. Terakhir Bu ya. Ini untuk harapan Ibu industri tenun di Kabupaten Malaka. Baik, Bentar. tadi Kamera, Standby, salam, rolling. action. jadi kita ketahui bersama bahwa kalau kita berproduksi itu memang kita perlu juga pasarnya. Jadi di Malaka ini Bapak Bupati sudah punya kebijakan khusus dengan mengeluarkan perbuk untuk menggunakan kain tenun, baju tenun pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Nah ini jadi ini juga memicu penenun ini untuk mereka semangat menenun karena sudah ada pasar lokal di dalam daerah. Nah namun demikian karena penenun kita kan banyak, sehingga banyak yang masih mengeluh tentang pemasaran. Nah jadi kemudian kami mengambil satu kebijakan, hasil tenun daripada masyarakat ini memang yang kualitasnya bagus sesuai dengan standar Dekranasda, kita ambil, kita himpun, kita bayar kepada masyarakat langsung, kemudian kami yang mencoba untuk memasarkan. Nah pemasarannya bisa lewat pameran-pameran, expo-expo yang kita ikuti, atau dari Dekranasda ke Dekranasda. Saya kami di sini sering dengan Ibu Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, kami menitipkan kain tenun kami ke Dekranasda Provinsi. Kemudian beberapa waktu lalu juga dari Dekranasda Pusat, Ibu Tito juga mengirim utusan ke sini untuk mengambil beberapa sampel kain
sampel produk pengembangan untuk dibawa untuk ditaruh di gerai Dekranasda Pusat. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan kami. Ya. Namun kami sendiri ingin supaya kalau bisa kami di sini punya gerai sendiri. Nah ini ternyata belum kesampaian karena kami maklum juga ini kabupaten baru, sehingga memang masih terbatas dalam kepemilikan gedung dan sebagainya, sehingga ini menjadi keterbatasan kami di sini. Kami berharap kalau bisa biar tenun ikat ini kalau boleh menjadi salah satu ikon daripada Malaka ya. Jadi dengan kain tenun yang motifnya bagus, kualitas tenunnya bagus, kemudian dengan karakteristik dan filosofi motifnya yang memang juga bagus, yang menggambarkan filosofi daripada kehidupan orang Malaka. Ini kami harapkan ini juga menjadi satu ikon untuk ke depan untuk seluruh bangsa Indonesia kalau boleh. Jadi ini kami harapkan biar pemasarannya juga bisa lebih luas. Sementara ini kami memang sudah punya, selain di provinsi, kami juga punya beberapa tempat pemasaran di daerah-daerah pariwisata. Contohnya Labuan Bajo, kami juga sudah ada relasi untuk kita bisa kirim ke sana juga. Tetapi kami lebih berharap kalau boleh kami ada gerai tersendiri di sini, gerai Dekranasda. Itu mimpi kami Pak. Kalau bisa biar itu bisa tercapai. Ya mudah-mudahan dari kementerian bisa kasih kami fasilitas lah untuk membuat suatu gerai Dekranasda, sehingga hasil tenunan masyarakat, hasil industri rumah tangga masyarakat bisa kami pamerkan di sini dan sekaligus menjadi pusat oleh-oleh di Kabupaten Malaka. Demikian. Terima kasih Bu. Luar biasa. Terima kasih Bu. Bagus sudah? Oke. Tidak bisa di-take? Enggak. Tidak usah di-take. Oke.